Tarik napas dan dorong. Bayinya akan segera lahir. Semangat. Bayinya akan segera lahir. Di mana keluarga pasien, ibu melahirkan kritis. Cepat beritahu keluarga. Bukannya aku sedang melahirkan di rumah sakit? Kenapa aku di sini? Jangan-jangan aku pingsan dan sedang bermimpi? Di mana bayiku? Bayi kecil. Bayi kecil. Yao Yao, tahan sebentar lagi. Setelah aku dapatkan semua saham di perusahaan Han Ruosi, aku akan menceraikannya. Pasti kuberikan status resmi untukmu. Sebenarnya tidak perlu bercerai. Benarkah kau rela hidup seperti ini selamanya? Calo bercerai, kita Arubaji separuerta. Tapi kalau jadi janda duda. Bayi kecil. Istri. Tak apa, ibu di sini. Jangan menangis. Ibu di sini. Istri, aku. Pai Jiao, kau sahabat terbaikku. Kenapa? Kenapa kau goda suamiku? Kenapa kalian mengkhianatiku? Dan kau? Xiao Bao adalah anak kandung. Kau berselingkuh dengannya. Kau mengabaikan dia begitu saja. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Karena kau sudah tahu, aku akan memberitahumu. Selama bertahun-tahun, sebenarnya aku selalu menggunakan uang. Tinggal di rumahmu, meniduri suamimu. Sedangkan kau, Anya Anjing Ponjaga. yang mencari uang untuk kami. Tidak mungkin. Saat aku hamil Xiao Bao dulu, kau janji mencintaiku selamanya. Perempuan jelek. Siapa yang mau mencintaimu selamanya? 8 tahun pernikahan, aku muak melihat wajahmu. Selama 8 tahun, kalau bukan karena uangmu, mana mungkin aku tahan sejauh ini? Jujur saja, aku berterima kasih pada putriku. Kalau bukan karena kehamilanmu, kau takkan beri kendali perusahaan. Aku takkan buka kartu secepat ini. Hahaha. Kalau pintar, Tandat Anggani surat saham ini. aku mungkin kembalikan Jiang Yao sebagai kompensasi untuk 8 tahun ini. Hahaha. Jangan harap. Anakku adalah milikku. Perusahaan juga milikku. Aku takkan biarkan pecundang kalian mendapatkan semua ini. Ko benar-benar. Tidak mau terima baik, terima yang buruklah. Ambil Zhang Yao. Aku ingin lihat. Mau tanda tangan atau tidak? Jian Gan. Zhang Yao anak kandungmu. Jian Gan. Da saat Servet. Berikan Sie nicht. Jian Gan. Anruoxy. Lebih baik kau tanda tangani. Calo tidak. Si kecil ini, takkan pernah kau dapatkan. Aku akan bunuh kalian berdua. Kembalikan anakku. Yao Yao. Ini semua kesalahanmu sendiri. Lebih baik menandatangani perjanjian dengan patuh. Anruoxy. Kau pikir hanya dengan kemampuanmu pantas melahirkan ahli waris keluarga Jiang? Jangan terlalu khawatir. Sebentar lagi, aku akan mengirim Xiao Bao untuk menemanimu. Xiao Bao. Ini benar-benar mimpi buruk.
Nona Han. Selamat, Nona Han melahirkan bayi perempuan. Syukurlah semua ini cuma mimpi. Xiaobao enak baik. Tunggu papa selesai bisnis perjalanan. Pasti akan temani kita. Gawat, aku ini pemuda berprestasi kok malah masuk ke novel. Picisan yang baru kubaca, mama cantik ini terlalu naif dalam cinta. Situasinya sudah kacau dari awal. Kenapa setelah melahirkan, aku malah mulai dengar suara? Aku khawatir Jiang Zuo sibuk bekerja. Sudah makan atau belumnya? Mana ada dinas luar, mama nyaris kehilangan nyawa. Masih mikirin ayah brengsek. Tak tahu ayah brengsek itu sedang di film mewah mama. Mesra sama sahabat. Apa yang terjadi? Apa aku bisa dengar pikiran Xiaobao? Kira-kira waktunya, ayah brengsek dan si bunga bulan akan segera datang. Gak bisa gini, aku harus hentikan. Mama ditipu perusahaan sama ayah brengsek, sampai terlilit utang besar, bahkan dibunuh sendiri olehnya. Jadi semua ini bukan mimpi? Sayang. 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 Kamu sudah bekerja keras. Ada urusan mendadak harus dinas. Tidak bisa langsung kembali. Maafkan aku. Ruoxi. Jiang Zuo dengar kamu sudah melahirkan, langsung buru-buru datang. Kembali ke sini, kalian berdua sangat kompak. Aduh, si penjahat datang. Kamu yang meracuni ayah goblok, membunuh mama. Jahat banget. Ayah goblok mau minta stempel perusahaan, mau menipu mama lagi. Jiang Zuo memang baik padaku. Jiao, tapi kenapa kau datang bersama dia? Aku ketemu Jiao di lantai bawah. Zini NAK. Papa Peluk. Hei, jangan sentuh aku. Matanya yang besar ini. Besar nanti pasti secantik mama. Sayang, kita panggil dia Yao yuk. Oh iya sayang. Stempel perusahaan di mana? Ada kontrak perlu distempel. Aku harus kembali ke kantor. Stempelnya. Aku benar-benar dengar suara bayi. Semua perkataannya benar. Mama jangan percaya dia. Ayah goblok mau stempel, mau bekerja sama dengan bayi Jiao. Gadaikan perusahaan untuk pinjaman, sekaligus jual perusahaan ke Brother kabur bawa 2 profit. Nanti, semua utang jadi tanggunganmu. Stempelnya ada di... Saya juga lupa di mana tepatnya segel perusahaan itu disimpan. Ya. Katanya ibu hamil jadi pelepasan tahun. Ternyata benar. Gak apa-apa. Ruoxi, dengar ya, Jiang Zuo baru saja nego, dapat proyek gede. Tinggal cap kontrak pakai Coba kamu ingat-ingat. Mau makan apa, minum apa, aku siapin. Pokoknya ingat di mana segelnya. Iya sayang, coba diingat. Mama hebat, ayah brengsek ini munafik. Tunggu aku yang beresin dia. Huba sayang. Yao pup. Pelan-pelan sayang. Setelah lama di rumah sakit, pulang bikin mood membaik. Segel itu? Kayaknya segel itu di rumah. Tapi di mana persisnya? Sayang, aku tahu kamu buru-buru, tapi jangan panik. Akan segera ingat. Si Jalang ini tidur nyenyak. Anak minta digendong. Di perjalanan terus minta ini itu. Harus dilayani. Berasa raja ya. Aduh jangan berisik. Yao, Zabaya. Begitu segel didapat. Perse Tuyuan Pinyaman. Bayaran Braza Leopard Care. Nanti. Hidup kita bakal enak. Masih mau ganggu mama? Akan kuberi pelajaran. Pupku super bau. Puplagie. Ruoxytolon.
Nyonya Ini adalah barang milik nyonya muda saya, yang dibeli dengan harga mahal di lelang. Tolong Yangan diambil. Perjiko. Dasar tidak tahu diri, aku ibu mertua Han Ruosi. Apa salahnya ambil barang untuk dibawa pulang? Anakku membayarmu untuk menjaga rumah ini, bukan untuk mematai-mataiku. Dazar. Tapi. Barang yang nyonya ambil terlalu berharga. Kalotidak ambil Yang Mahal. Mau menunggu bank menyita aset Han Ruosi untuk melunasi utang? Jujur saja, Han Ruosi tidak akan kembali. Lebih baik kau cepat pergi dari sini. Ini rumahku. Mau tidur di jalanan kalau tidak pulang? Ibu. Akhirnya nyonya kembali. Belakangan ini, nyonya tua hampir mengosongkan rumah. Han Ruoxi. Bukankah Han Ruosi sudah? Ibu, sedang apa ini? Ibu. Aku sudah kenapa? Ibu, ada apa dengan saya? Rue 11. Tante pasti karena Pertama Kalilia Cucu Perempion. terlalu senang, ya kan? Oh. Benar, benar, benar. Aduh, Rue 11. kamu sudah memberi keluarga Jiang cucu perempuan yang lucu. Saya sangat bahagia. Saya sedang berencana jenguk kalian di rumah sakit. Marie Nenek Pancu. Ibu sangat perhatian. Tahu saya dan Xiao Bao pulang. Sampai membereskan rumah sendiri. Kalau begitu, ibu bisa lanjutkan. Maaf merepotkan. Ini kewajiban saya. Kakakku. Lantainya agak kotor. Cari pel dan berikan ke mertuaku. Dia tipe orang yang suka melakukan semuanya sendiri. Jangan sampai kau membantunya. Nanti dia tersinggung. Ini. Benar, ibu memang suka bersih-bersih. Oh ya? Ya. Si manis ini menyuruhku kerja keras. Saya sangat lelah. Nak. Katanya kalian sudah alihkan harta Han Ruo 11. Semua, kenapa masih menurutinya? Ibu jangan panik dulu. Ada masalah mendadak. Kap perusahaan Han Ruo 11. Belum kami dapatkan. Jangan sudah dipindahkan. Ini bisa bahaya loh. Ibu melahirkan muda lupa. Apalagi selama ini, kita sudah memperdayainya. Kukup turuti dan manjakandia. Tunggu sampai cap berhasil didapat. Sayang, Ja. popok Xiao Bao sudah kotor. Cepat ambil dan cuci. Saya. Ini popok putrimu sendiri. Cuci manual ya. Wah ibu, lantainya bersih sekali. Bikin hati jadi senang. Hal-hal yang lupa sebelumnya. Sekarang ingat semua. Cap perusahaan taruh di mana ya? Biar saya ingat-ingat. Sayang, pelan-pelan saja. Saya cuci popok Yao dulu. Kamu harus ingat, ada pesanan yang tidak bisa ditunda lagi. Mama hebat sekali, bisa bikin playboy itu jadi penurut. Jiao, kamu baik-baik saja? Yao. Hidup sebagai pelayan ini, aku tidak tahan lagi sehari pun. Zhang Zhuo. Barangnya masih belum ketemu? Sudah kucari semua tempat di rumah. Benar-benar tidak ada segel perusahaan. Apa kau tahu, kakak Bao sudah menelepon berkali-kali menagih. Pinjaman bank juga terumenaji. Kalau terubejini. Semua akan terbongkar. Nak. Bagaimana kak? Kita lepas saja pembayaran akhirnya? Bu, itu 50 juta loh. Nak. Lihatlah. Sejak Han Ruosi kembali,
Pekerjaan rumah tak pernah habis. Kalian makan, aku mengasuh anak. Hanya bisa makan sisa-sisa. Kalian tidur, aku masih harus jaga anak. Ibu sudah tua ini, tak bisa terus begini. Baiklah. DP dari kakak Bao, sudah cukup untuk kita. Aku akan pura-pura meninggal. Lalu limpahkan semua tanggung jawab. KE Hanrooxy. Zayang, makan siang masih lama. Kamu dan Yao Yao sudah lama di sini, belum pernah jalan-jalan. Bagaimana kalau ibu temani kalian jalan? Ibu, jangan pergi. Ayah jahat ini mau menyingkirkanmu. Lalu dia akan membuat kematian palsu karena keracunan gas. Nanti mereka sekeluarga akan kabur dengan uangnya. Tinggalkanmu dengan utang menumpuk. Bagus. Kebetulan, aku juga ingin ajak Yao Yao jalan. Aduh, sial. Di usiaku yang masih kecil langsung jadi generasi berutang. Sayang, aku akan pakai kartumu belanja. Kau tak keberatan kan? Tidak apa, istri pakai kartuku. Aku malah senang. Ayo pergi, Xiao Bao. Wajah ayah jahat itu sudah hijau. Ibu memang hebat. Surat kematian sudah siap. Tinggal nunggu Han Ruosi masuk perangkap. Han Ruosi si bodoh itu, cintanya padaku sangat berlebihan. Kalau dia tahu penyebab kematianku, pasti dia kebingungan. Panik total. Nanti. Tanya dia soal stempel perusahaan. Dia pasti ingat. Zhang Zuo. Setelah ini berhasil. Apa kita bisa jadi pasangan secara terbuka? Ngapain? Ibu, ngapain sih? Bikin kaget aja. Udah gawat begini masih di sini. Aku kasih obat di air ini. Nanti kalau Han Ruosi datang, pastikan dia minum ini. Kalau si bodoh itu pingsan, kita langsung pindah. Dan Nona, bukannya kita mau jalan-jalan? Kok parkir di sini? Sebentar lagi kamu tahu. Tuh datang. Halo. Ruoxy. Cepat ke rumah sakit. Zhang Zuo. Jiang Suo masak sup untukmu. Kerakunangas. Dia Sekara. APA? Kamu bilang apa? Aku segera ke sana. Kok bisa begini? Cepetannya. Santai aja. Pura-pura mati buat apa? Kalau main ya yang gedean. Zhang Zuo. Lakukan sandiwara dengan sempurna. Ini obat bius. Akan membuatmu mati rasa dalam waktu singkat. Taonla sebentar. Lewati hari ini, semua akan membaik. Sayang. Sayang. Bagaimana bisa begini?
Rue 11. Hidup tak terduga. Sabarla. Tidak mungkin. Tadi pagi saat aku pergi, dia masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba? Rue 11. Jiang Zuo kemarin dengar. Coingin supayam tua. Langung membelinya malam itu. Pagi ini sudah dimasak. Mungkin terlalu lelah. Sampai tertidur di dapur. Siapa sangka gas bocor. Lansung. Lingkaran hitam ini, ayah brengsek bukan beli ayah, tapi mencuri ya. Rue 11. Jangan menyalahkan diri. Jiang Zuo takkan marah. Tapi menurutku, sebelum meninggal, dia terus memikirkan proyeknya itu. Rue 11. Kau harus wujudkan keinginannya. Aku percaya Jiang Zuo takkan tinggalkan kami. Pura-pura mati ya, ku buat kapok. Pembohong, bangun sekarang. Pewong, Jiang Zuo, bangunlah. Bagus, mama hebat. Bangun sekarang. Rue 11. Berhenti memukul. Biarcandia Pergitenant. Tidak, Jiang Zuo takkan tinggalkan aku dan Xiaobao. Jiang Zuo, Jiang Zuo, bangunlah. Bangun, bangun. Ada reaksi. Tuan muda bergerak. Nona benar-benar ahli. Jangan berhenti. Mungkin masih bisa diselamatkan. Benarkah? C'est la cas. Anestesi butuh beberapa menit untuk bekerja. Rue 11. Jangan pukul lagi. Dia akan mati tanpa penutupan mata. Ini surat kematian. Kaloko pupul lagi. Suamimu tetap tak akan sadar. Kalian sampai bikin surat kematian palsu. Jiang Zuo buat menipuku. Kalian benar-benar sudah bersusah payah. Rue 11. Kau harus urus pemakaman Jiang Zuo. Minum air untuk tenangkan diri. Ada obat bius di airnya. Mama jangan minum. Si nenek sihir sudah hubungi mobil rumah duka. Begitu kau pingsan, mereka punya waktu cukup untuk pindahkan ayah bajingan. Rumah duka. Jiang Zuo, karena kau ngotot mau mati. Jangan salahkan aku. Rue 11. Jiang Zuo pernah berpesan. Kau baru melahirkan, harus banyak minum air. Aduh, Mama, kita celaka. Cepat minum. Setelah minum air ini, aku dan anakku akan hidup bahagia. Bukankah itu menyenangkan? Aku baru ingat. Saya baru ingat. Suami saya dulu sering bilang, dia sangat menghormati dokter. Sedia berkorban untuk orang lain, menyembuhkan yang sakit. Dia pernah cerita ke saya. Kalau terjadi kecelakaan padanya, minta menyembahkan jenazahnya sebagai mayat instruksional. Apa? Saya tahu mayat instruksional semakin cepat diotopsi setelah mati. Nilai risetnya semakin tinggi untuk memenuhi wasiat suami. Saya akan telepon dekan Wang. Mau diotopsi juga? Hello, Dekan Wang. Rumah sakit Anda kekurangan mayat instruksional kan? Betul. Baru meninggal, masih hangat, ada di RS Anda. Segera ambil sekere. HEI. Tidak boleh diotopsi. Anne Ruoxy. Kenapa saya tidak pernah dengar? Jiang Zuo mau jadi mayat instruksional? Anne Ruoxy. Ini pembunuhan sengaja. Kau sadar tidak? Pembunuhan sengaja. Surat kematian ini bukannya kau yang Casey? Atau jangan-jangan Jiang Zuo sebenarnya pura-pura mati kabur bawa uang? Bukan. Ruoxy. Saya benar-benar tidak tahu. Jiang Zuo mau sumbang jenazah, mau jadi mayat instruksional. Ini obrolan kami di ranjang waktu intim. Kau juga ngobrol di ranjangnya? Ruoxy. Kita kan sahabat baik. Kenapa kau menuduhku begini? Gimana nih? Gimana, Ibu Jiang Zuo kok belum datang? Bawa orang itu pergi.
Tidak boleh, kalian tidak boleh membawanya. Direktur Han, ini. Dia panik. Dia mulai gugup. Jiao, Jiang Zuo adalah suami saya sebelum meninggal. Dia meninggal secara tak terduga. Saya lebih sedih daripada Anda. Tapi almarhum harus dihormat. Lebih baik kita segera melakukan otopsi jenazahnya. Director Wang, sebaiknya segera bawa jenazah ini agar otopsi bisa cepat dilakukan untuk membantu lebih banyak orang. Direktur Han, atas nama institusi kami, sampaikan penghormatan tertinggi kepada Anda dan almarhum suami. Pengorbanan tulus Anda membuat penelitian medis kami bisa berkembang pesat. Allo tante, Anda di mana? Anne rue Oxygila. Dia mau mengotopsi Jiangsu. Beck, c'est Ya Jean Puanda. Sayang, kornea matamer, jantung dan ginjalmu akan diambil. Untuk membantu orang banyak to bermu, akan diberi perlahan. Pergilah dengan tenang. Tidak boleh diotopsi. Tidak boleh disumbangkan. Pergi, Enyala Dariku, Menyankir. Kalian mau apa? Tidak boleh disumbang. Ibu, Pergi, Sengaja membunuh itu melanggar hukum. Kami hanya menjalankan wasiat Pak Jiang untuk otopsi. Ibu, ini keinginan terakhir Jiang Zuo. Sekarang Direktur Wang akan melakukan sesuai prosedur hukum. Tolong berhenti membuat keributan. Tetap tidak boleh disang. Anne rue Oxy. Kau menikah dengan anakku bertahun-tahun. Dia selalu menuruti semua keinginan. Tapiko. Dia sudah tiada. Kau masih mau membedahnya. Masih manusiawikah kau? Mami belikan mobil mewah dan villa. Bahkan tiap bulan kasih ayah brengsek 100.000 untuk biaya hidup. Masa ayah tidak melayani mami? Nyonya Han, lihatlah. Anaku. Buka matamu, lihatlah. Istri mahal yang kau bawa pulang. Ini perlakuannya pada janda tua ini. Kopergi. Tinggalkan ibu sendirian. Bahkan jenazahmu tidak bisa dijaga. Anaku. Anak malanku. Anne rue Oxy. Aku anggap Kosaba. Terbaikku, ternyata kau seperti ini. Kau cuma tak mau keluarkan uang untuk Suo? Baik. Biaya pemakamannya aku yang tanggung. Dan kalian semua. Pergi. Tante. Tante sudah tua begini. Kalau sampai terjadi sesuatu, kalian semua akan bertanggung jawab. Pergi. Kalian semua pergi. Pergi sana. Pergi. Pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Bulletin Jiao. Barusan aku terlalu emosi. Minum dulu, tenangkan diri. Dazarko. Aku bisa mengatasi. Aku sudah hubungi rumah duka untuk dikremasi. Uruzan Anaku. Kau tak perlu ikut campur lagi. Bu, buru-buru kremasi, benar kan? Rue 11. Aku juga salah tadi. Begini saja. Ayo kita bersulang. Jangan marah padaku lagi. Mana mungkin aku marah? Aku justru harus berterima kasih. Ibu, kenapa? Air ini. Kakwu, cepat panggil dokter. Zhang Shou.
Kalau ibumu tidak menghalangi Direktur Wang pemeriksaan untukmu, mungkin kau masih bisa diselamatkan. Tapi sekarang, kalian sendiri yang memotong jalan keselamatan ini. Permisi, apakah Ibu Emma Chunmei ada di sini? Ibu mertuaku pingsan karena sedih. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Ibu Anda sudah memesan mobil jenazah di tempat kami. Telepon tidak diangkat, jadi kami datang ke alamat yang terdaftar. Kami datang untuk menjemput jenazah. Bagaimana? Iya, ini memang pesanan kami. Ini surat kematian suamiku. Jiang Zuo mati karena ulahnya sendiri. Kalian suka berakting. Mari kita selesaikan sandiwara ini. Ibumu dan selingkuhannya yang urus pemakamanmu akan kubantu kremasikan jenazahmu sebagai balas budi. Pak, tolong segera proses kremasinya. Aku tidak tega melihat ibuku terus seperti ini. Dia sudah tidak kuat menenggang kesadaran lagi. Tenang saja, Bu. Menantu perempuan seperti Anda sangat langka. Kami akan prioritaskan. Kakak, Ya, suamiku takut sakit. Mohon besarkan API nanti. Berikan dia kelegaan. Nyonya, jangan sungkan. Mengantar almarhum tenang ke peristirahatan adalah tugas kami. Nyonya, silakan. Tante, tante, Cepat bangun. tante, Banguin. Apa yang terjadi padaku? Mana anakku dan si perempuan jalang itu? Mereka pergi kemana? Sungguh tidak berguna. Bukankah sudah kukatakan taruh air berobat bius di sebelah kiri? Kenapa anruoxitidak apa-apa? Kita semua pingsan. Tapi, Aku sudah memberinya air berobat bius. itu. Ngomong gini sekarang buat apa? Cepat telepon Han Ruosi. Sekarang tubuh anakku dalam keadaan mati rasa total. Kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, rencana kita hancur berantakan. Baik. Tapi tante. Jangan anruoxy, t'as eu ses yeux as-tu? Tidak mungkin. Mustahil. Kita sudah menggadaikan perusahaan lama. Dia tidak curiga sedikit pun. Dia takkan tahu anakku pura-pura mati. Nyonya Iya. Akhirnya kalian bangun. Mbaku, mana Zhangzhou, anruoxy bawa dia kemana? Apa sudah didonasikan? Cepat jawab. Nyonya, bukankah Nyonya yang hubungi pihak pemakaman? Tadi kalian pingsan, tidak bisa dibangunkan. Tapi petugas pemakaman sudah datang. Jadi Nona muda, bawa Tuan muda ke pemakaman dulu. Sekarang, mungkin sedang mengurus kremasi. Kremasi. Tunggu. Mais, aku ingin bicara terakhir kalinya dengan suamiku. Sekadar mengantarnya pergi terakhir kali. Bolehkah saya minta keringanan? Baiklah, Ibu. Setelah melihat wajah almarhum, tarik tuas ini untuk memasakkan jenazah ke tangki kremasi. Lalu tekan tombol merah ini untuk menyalakan api. Terima kasih, Mas. Zhangzhou, kau selingkuh. Menggelapkan harta. Membuatku terlilit utang puluhan juta. Kau kira aku tak tahu apa-apa? Sebenarnya tipu daya terhadapku tak masalah. Tapi mengapa kau, bahkan bayi kita yang baru lahir, pun kau sakitai? Katanya lelaki menikahi akhlak bukan kekanakan. Wanita menikahi sifat bukan harta. Dulu kau datang dari kabupaten kecil, berjuang masuk ke kota. Kukira kau pekerja keras. Kuhabiskan semua sumber daya mendukungmu. Abaikan tentangan keluarga dan teman untuk menikahimu. Tak kusangka kau membuat kekala sebagai perannya. Jika kau ingin lepas dariku, kukabulkan keinginanmu.
Dazar Simu. Pergis et Jojonia. Jangan kembali lagi. Nona, kamu tidak apa-apa? Anaku. Anaku. Anakku, cepat bangun. Kau pembawa sial. Jika ada sesuatu terjadi pada anakku, Aku akan bunuhku. Tante. Nyonya, maksud Anda apa? Yang menolak donasi organ kan Anda, yang hubungi pemakaman juga Anda. Saat Anda pingsan tadi, Nona kamilah yang Zibok Mondamandia. dia bahkan tak sempat. Menu Sui Xiaobao. Masa ini jadi kesalahannya? Diamko. Dazar Anak Tak Berguna. Bandingkan dengan anakku, Pergi. semua pergi dari sini. Aku ingin antar anakku terakhir kali. Ibu, Jiang Juo sudah tiada. Aku juga sedih. Tapi ibu harus kuat. Lebih baik segera dikremasi. Agar bisa tenang. Bukankah ini keinginan ibu? Ruosi, kamu pergi dulu. Biar quand Tante Temani Jiangzu. Dia suamiku, ayah putriku. Mengapa aku harus pergi? Han Ruosi, kau mau bunuh aku, baru puas? Ruoxi. Ayo kita pergi dulu. Jika Jiang Zuo di sana tahu, dia tak ingin lihat bertengkar dengan ibunya. Bucan. Aigreko Pergi. Jiao Jiao. Anaku. Sebenarnya aku tahu segalanya, mengerti segala sesuatu. Apa? Kalian tak terima kepergiannya. Tak tega mengkremasinya. Baiklah. Aku jadi penjahatnya. Lelaki milikku. Tak akan kubiarkan dia menderita di krematorium dingin ini. Tak seorang pun boleh membakar anakku. Nak, ada masalah besar. Kenapa kamu datang ke sini? Ayah, bukannya ayah di kampung? Ruo 11 juga ada di sini? Ruo 11, ini semua salahku. Aku yang nekat ambil keputusan, memanggil paman ke sini. Mereka semua bersekongkol. Sudah berkomplot dengan ayah brengsek. Mau ambil uang dan kabur. Benarkah? Aduh. Iya, yang dikatakan Jiao Jiao benar. Xiao Zuo mengalami kecelakaan. Camille se mue assez vite. Ruo 11. Kamu harus merawat Yao Yao. Jangan sampai kelelahan. Biarkan ibumu dan aku yang urus di sini. Pulang dan istirahatlah. Pulang saja dulu. Berdasarkan waktu saat mungkin ayah brengsek sudah menipu. Brother Bao yang beli perusahaan Mamata. Perusahaan kini tinggal cangkang kosong. Dia datang minta pertanggungjawaban ayah. Brother Bao, Raja Bawah Tanah Jiangcheng. Jiang Zuo menggelapkan uang orang penting ini. Pura-pura mati lalu kabur. Dengan sifat Brother Bao yang tak mau semua hadang ini nanti pasti akan dibebankan padaku sebagai istrinya. Zhang Shou, kamu benar-benar tidak memberi kesempatan hidup padaku. Kenapa belum mengusirnya juga? Dia di sini. Bagaimana kita pindahkan Xiao Zuo? Kupikir aku mau begini, dia lengket seperti perang. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku cuci tangan. Broder Bao t'a eu qui t'a manipulia. Jika sore ini tidak memberi uang, dia akan ambil tanganku. Ada apa? Anaku. Nak, kamu di dalam sana. Nak. Cepat matikan api. Matikan apinya. Nak. Nak. Nak, cepat padamkan apinya. Cepat padamkan api. C'est pas. Nak. Pas d'encan api. Dilarang berisik di krematorium. Kenapa buru-buru nikahnya? Sudah maksimum. Nak. Ah. Sialan. Aku sudah mati-matian. Mon bon tu Anak m'incendiera. Malah anakku ikut terbawa. Istrimu ngomong apaan sih? Istri tua. Anak kita sudah mati, tapi uangnya masih di rekeningnya. Quelle Ruoxi t'a eu? Kita tak dapat sepeser pun. Anak atau uang, pilih salah satu. Tidak. Aku tinggalkan semuanya. Transfer semua uang ke. Rekening Jiangzuo. Diamati. Aku kehilangan segalanya. Tak ada yang tersisa. Pada akhirnya, harus kembali ke Han Ruosi si manis ini. Ini semua salahmu. Kalau bukan kau, Jiang Juo takkan mati. Aku takkan jatuh miskin. Pai Jiao Jiao Jianggon Gako. Surat kematiannya dari kamu. Lupa? Lajapila, kenapa sangat peduli Jiang Zuo? Kenapa kalian halangi aku mengkremasinya? Kau sembunyikan apa? Mana SI Ganting Jianghua? Keluar sekarang.
Ngutang sampai sembunyi di rumah duka? Zhangzhou. Tell your sekerang, Desar Penchka. Kalian siapa? Ini urusan kami. Mingker. Si senior Jiang Shua tipu gua 3 juta pakai perusahaan bodong. Suruh dia cepat keluar. Kalau tidak, gua akan bunuh istri dan anaknya. Pinipuan? Kenapa aku tidak tahu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mama aktingnya keren banget. Kalau masuk dunia hiburan, pasti bisa jadi bintang. Shongong Liak. Aku gak tahu apa-apa. Aku juga gak terlibat. Biraso ya? Zhangzhou. Gak percaya lo bisa bersembunyi di krematorium selamanya. Carrie. Berheni Carey. Dia sudah mati. Lihat di tungku sana. Maddie. Bohong. Kira Bengkong Tiger Gampang Didepu? Setahun gua nagih utang, lebih banyak dari garam yang lo makan. Sekarang meski dia mati, gua tetap akan bangkitkan. Ini surat kematiannya. Beneran mati. Dasar. Utang 3 juta ke gua, berani mati gini aja. Gua ingat, lo itu selingkuhan Jiang Suo. Waktu itu lo sama dia, datang tanda tangan kontrak. Sekarang dia mati, utangnya lo yang bayar. Bukan aku, Pao Ge. Aku tak berani. Kamu nggak cari tahu siapa gua? Gua punya reputasi di dunia ini. Berani-beraninya nipu uang gua. Hari ini gua bakal bikin kamu bayar double. Pao Ge. Ini bukan urusanku. Dia, Dia istri Jiang Suo. Dia punya uang. Mereka, itu anaknya Jiang Suo. Mereka semua kaya. Suruh mereka yang bayar. Wanita penggoda berhati ular. Jelas-jelas dia yang ngasih ide. Sekarang malah cuci tangan. Kini berbalik tidak mau kenal. Jiao, maksudmu apa ini? Ruosi, ini urusan kalian suami istri. Utang Jiang Suo wajib kamu yang lunasi. Lagipula. Dia pinjam uangku alasan bisnis. Totalnya 1 juta yuan. Uang ini tetap harus kamu kembalikan. Ryuxi, kamu tahu kami dari desa, nggak ada tabungan di rumah. Menurutku, urusanmu dengan Pao Ge, utang ini kami nggak bisa bantu. Kamu harus cari cara sendiri, selesaikan sendiri deh. YK, Ryuxi. Sekarang Jiang Suo sudah pergi. Kamu satu-satunya menantu kami. Kami orang tua ini masih ngandalkanmu untuk biaya pensiun. Kami nggak bisa bayarin utangmu. Apa maksud kalian? Ibu, sejak Jiang Suo menikahi nona kami selalu memperlakukan kalian baik. Tiap bulan, saat nona kami kasih kalian uang, kalian panggil anak baik, sambil tersenyum. Sekarang ada masalah, langsung menjauh begini. Dan kamu, nona kami anggap kamu keluarga. Makan pakai semua, bayar pakai kartunya terus. Sekarang malah berkomplot. Jebak nona kami. Sudah. Kasih kontraknya. Hari ini siapa yang mau tanggung jawab? Selingkuh atau istri sah? Gua nggak peduli. Pokok 3 juta yuan. Denda 3 juta yuan. Total 6 juta yuan. Bayar sekarang. Liu Juda? Mana mungkin aku punya? Tidak ada uang. Tertulis jelas di sini. Kau mau menipu saya. Sebelum ayah bajingan itu pura-pura mati, dia diam-diam memindahkan aset ke luar negeri. Dia juga membuat surat wasiat dengan ibu sebagai satu-satunya penerima. Ini untuk mengalihkan semua hutang ke ibu. Seandainya tidak ada surat wasiat itu. Xiao Bao, apakah kau malaikat yang dikirim untuk menyelamatkanku? Aku mengakui hutang ini. Apa? Bukankah perusahaanmu sudah dijual? Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Suamiku membuat surat wasiat. Sebelum meninggal, mewariskan segalanya padaku. Surawazia? Aku tidak tahu Jiang Suo punya banyak uang. Kak Bao, aku bisa melunasi semua hutangku padamu. Tapi suamiku sedang dikremasi sekarang. Bisakah kau menunggu sampai besok? Setelah aku mengurus pemakaman suamiku, kita bisa menyelesaikan urusan kita. Boleh. Semua orang tahu bahwa Kak Bao sangat menjunjung tinggi kehormatan. Aku beri kau waktu 1 hari. Besok sore, jika aku tidak melihat uangnya. Gimana kau? Kak Bao. Kenapa harus aku? HEI, Kak Bao. Ruo 11.
apa kau baik-baik saja? Ruo 11. Kami sudah tua, atau kami akan menjual semua yang kami punya untuk membantumu melunasi hutang ini. Tidak apa-apa. Jika kau dan ibu tidak punya rencana, kalian bisa pulang dan beristirahat dulu. Setelah aku mengurus pemakaman Jiang Zuo, aku akan mengatur pembagian warisan besok. Baik. Gadis yang baik. Menantu Yang Baik. Kalau begitu, aku dan ayahmu akan pulang dulu. Kami sudah tua, tidak ingin merepotkan kalian yang muda. Nona, keluarganya memperlakukanmu seperti ini, dan kau masih ingin membagi warisan untuk mereka? Tenang saja, Kak Wu. Pertunjukan baru saja dimulai. Harang Jiangzhua, tidak hanya pada satu orang. Direktur Han, Anda sudah datang. Bagaimana? Apa yang saya minta, sudah kamu selesaikan? Direktur Han benar-benar hebat. Bisa menemukan rekening luar negeri Jiangsuo. Setelah tim kami berkoordinasi, sekarang telah berhasil mengembalikan semua aset Anda. Bukan saya yang hebat, semua ini berkat putri saya yang baik. Omong-omong, Direktur Han, ini perjanjian pembagian warisan. Zhang Zuo Songgalisik saat membuat wasiat sengaja menyebutkan aset yang menjadi haknya untuk diberikan ke Anda. Tapi akunnya punya utang jutaan dolar. Jika Anda terima warisan, berarti Anda ambil semua utangnya. Dia sengaja alihkan utang ke saya, sampai segitunya rencananya. Tapi akhirnya dia habis-habisan. Utang-utang ini akan saya kembalikan tepat kepada Yaozu, Yaozu. Yaozu, Bangan. Dangaria, kita akan kaya raya. Ibu, kenapa ibu pulang? Bukannya ibu mau cari Paman Jiang? Sayang. Dengarkan ibu, besok ibu ajak kamu ke pemakaman Paman Jiang. Sampai sana nanti, kamu harus panggil dia ayah, mengerti? Aku tidak mau, aku pernah lihat Paman Jiang memukul ibu di kasur. Dia jahat, aku tak mau panggil dia ayah. Sayang, harus nurut ibu. Ibu melahirkanmu agar kamu sukses nanti. Kita bisa hidup enak. Sekarang kesempatannya datang. Jangan sampai kamu gagalkan. Mengerti? Hadiah pernikahan sudah terkumpul berapa? Serahkan sekarang. Lek, agak tidak baik melakukan ini. Kenapa tidak boleh? Aku tidak ambil. Mau dibiarkan untuk dia, simpan baik-baik. Aduh, anakku sayang. Koperji diuzia muda bejini. Mama harus hidup bagaimana sekarang? Nina. Tante MA jangan terlalu bersedih. Aku cuma punya satu anak laki-laki, terlalu disayang hingga selalu khawatir. Dilindungi berlebihan setiap saat. Tapi sekarang, ini semua salah perempuan ini. Anakku tewas saat membuatkan dia sup. Orang sehat tiba-tiba meninggal begini. Katanya menantu bisa membantu keluarga, tapi dia sampai sekarang bahkan tak memberi bantuan. Pak tua, aduh. Kita harus hidup bagaimana? Katanya punya anak untuk jaminan tua. Anak Tante Ma. Membuat sup untuk istrinya. Malat celaka. Jenazahnya belum dingin. Sekarang sudah mulai menganggap kami tua merepotkan. Ini masih manusia? Waktu kau melahirkan, Tante MA rela susah payah dari desa ke kota merawatmu. Sekarang kau berpaling. Kau sungguh tak punya hati. Orang sudah meninggal, mau kabur begitu saja. Mana ada kesempatan emas begini. Bagaimanapun juga, harus beri tunjangan orang tua.
Jangan asal bicara, nyonya muda kami. Selalu baik pada keluarga Jiang. Kakak Wu. Ibu. Bukan tak mau merawat ibu dan ayah. Ibu kan tahu. Jiang Zhuo hobi foya-foya. Utangnya menumpuk. Kemarin penagih utang. Buru sampai ke krematorium. Itu 6 juta. Aku benar-benar tak punya uang lebih. Tante Ma. 6 juta? Wah, apa yang dilakukan anakmu di luar? Kok bisa utang sebanyak ini? Jangan dengar omong kosongnya. Han Ruosi, bicaranya nanti di rumah. Banyak orang. Ada banyak keluarga dan teman di sini. Bu, Tante Huang kan bukan orang lain, lagi pula. Bukannya ibu punya banyak saudari dekat di sini? Nanti kalau debt collector datang, kita bisa pinjam lagi dari Huang. Kita kumpulkan lagi. Lunasin utang Jiang Zhuo. Mulai sekarang, aku bisa kerja dengan tenang untuk jaga ibu dan ayah. Di hari tua nanti. Bibinya. Tante Ma, aku juga nggak ada duit. Urus sendiri saja. Tante Ma, katanya, Debt collector yang datang. bisa dipotong tangan kaki. Kalau benar nggak bisa bayar, bisa dijual organnya. Mending cari akal sendiri. Kalian. Mami hebat. Satu utang hancurkan persaudaraan. Lihat mereka mau bersatu lagi. Ganggu Mami. Cuma beberapa juta doang. Gini aja udah panik. Bu, ada cara lebih baik? Apa bisa saya? Kemarin kamu janji ke Brother Leopard. Utang ini kamu yang bayar. Lagi pula kamu punya perusahaan besar. Direktur masa jutaan nggak punya? Nyonya tua, jangan sampai stres. Jadi linglung. Perusahaan nona saya, kan sudah dijual anakmu? Aku nggak peduli. Han Ruosi sendiri yang janji. Dia yang bayar. Warisan anakku. Bukannya semua untukmu? Dangaria. Aku cuma punya satu anak. Warisan itu harus dibagi setengah. Setelah bicara panjang, akhirnya masuk perangkap. Sekarang saatnya berburu. Ibu. Jiang Zhuo juga ibu yang mengasuhnya. Dari kecil hingga besar, warisan ini akan kubagi. Tapi bagiannya, Aku mau 70%. Meski. Kalian suami istri. Tapi. Aku cuma punya satu anak. Malakoba wasial. Makanya, 70% itu hakku. %50%. 50%. Bagaimana? 50% saja tak mau? Anakku. Lihatlah baik-baik. Warga sekalian, lihatlah baik-baik. Inilah menantu Zhang. Lihat anakku tiada, lantas semena-mena. Anakku. Kami tak sanggup lagi. Bawalah kami. Roxy, sejak kau menikah ke Jiang, Jiang Zuo Zetia. sudah jadi suami istri. Kau perlakukan Bu Ma begini? Tak takut Jiang Zuo. Datang di malam hari? Baiklah. Ibu. Ikuti kemauanmu. 50% ya 50%. Kau yang bilang ya. Ma Chen Mei. 50% warisan ini yang kau rebut ini. Nanny debt collector datang. Jangan menyesal. Aku tak paksa ya. Jangan ingkar janji. Ruoxi. Sebenarnya warisan kami berdua tak ingin berebut. Tapi Koneka Berikami, Kalo Kami Tolak, Buk en main. Sia-siakan niatmu. Sudah begini, cepat cari pengacara. Tanda Tangani Père Jean-Jian. Aku panggil pengacara Zhang. Tidak. Aku tak setuju. Yao Zhu. Ayah. Ayah. Jiao Jiao, anak siapa ini? Ruosi, sampai saat ini, aku tidak mau menutupi cinta pertamaku yang tak pernah kulupakan adalah Jiang Zhuo. Yao Zhu adalah anak kami berdua.
APA. Tidak mungkin. Ini mustahil. Jiajo. Kita sahabat paling dekat. Kenapa kau bicara ngawur? Bicaralah baik-baik. Jangan main tangan. Jiao Jiao. Apa ini benar? Yaozu benar QQQ. Benar. Ruoxi. Aku tidak bermaksud mengacaukan keluargamu. Tapi. Ini satu-satunya anakku. Kurindu ia mengakui leluhurnya. Aku tak percaya. Tante. Kau tahu hubunganku dengan Jiang Suo. Bukan. Bantu aku bicara ke Ruoxi. Keluarga Jiang hanya punya Yaozu sebagai cucu satu-satunya. Bukan begitu? Mirip sekali. Lihat hidungnya ini. Mata ini. Persis seperti anak kita dulu. Mirip sekali. Nenek lihat. Astaga, sungguh mirip. Ruoxi. Kumohon, terima kenyataanlah. Jiang Juo sudah tiada. Aku membesarkannya sendiri. Lihatlah dia. Anakku masih kecil. Aku mohon, bisakah kau beri biaya perawatannya? Diam. Ibu, kamu jahat. Han Ruoxi, kamu ngapain? Kamu bikin cucuku nangis. Kamu tidak bisa kasih keluarga Jia penerus keturunan. Jiao Jiao bisa melakukannya. Apalagi Diamant Psarkan Ana Kini sans dire rien. Bérézik Berani Mukul Jiao Jiao. Anak haram ini. Ternyata cucu kesayanganmu. Lalu Xiao Baoku ini apa? Aku tak pernah lihat kalian peduli padanya. Kuma anak perempuan. Sayangi dia buat apa? Bakal nikah juga nanti. Cuma beban keluarga. Xiao Baobekia. Gak papa. Tenang. Tenang, mama jangan marah. Lagian ini bukan anak ayah brengsek. Ngebayangin si nenek sihir ngurus cucu orang. Lucu banget. Itu bukan anak Jiang Zhu. Xiao Bao, cepat bilang, masih ada gosip apa lagi? Diam aja ngapain? Cepetan kesini, buka surat wasiat bagi ulang. Kalo Sakiti QQQ. Nenek ini gak akan diam. Nyah, sok panggil, cucu, mulu. Ini anak hasil Jiao Jiao mabuk di bar. Hamil tak sengaja. Anak haram, bertahun-tahun gak ada yang mau. Taunya ayah brengsek, malah ngurus. Sayang, terima kasih. Nona. Sampai sekarang masih mau aku bayarin kamu? Pai Jiao Jiao. Otakmu dipantat ya? Ruoxi, bukan itu maksudku. Kau tahu kemampuanku terbatas. Aku tak bisa besarkan dia sendirian. Kalau sekarang kau tak mau bantu, penerus terakhir keluarga Jiang benar-benar tak bisa pakai marga Jiang. An Ruoxi. Kau ingin monopoli harta anakku. Yaozu QQQ. Harta ini harus diberikan padanya. dia benar. Suruh bayar ya bayar saja. Jangan banyak bacot. Haha. Kalian memang hebat. Serbu nindas wanita lemah seperti aku. Semua cuma mau uang. Baik. Semua akan kuberi ke kalian. Seperak pun tak ku mau. Puas sekarang? Bukan maksudku begitu, Ruoxi. Ini demi anakku. Harta ini kami mau separuhnya. An Ruoxi, Kodi Keluarga kami. Sudah menikmati bertahun-tahun. Hidup mewah. Kurasa tak masalah bagi uang. Menurutku, separuh warisan ini untuk biaya pensiun kami. Separuh untuk Yaozu. Biaya anakan tidak murah. Anak jangan sampai menderita. YK, Ruoxi. Kau harus lebih lapang dada. Lagipula Kopunya Anak Perempuan. Tapi kalau dia sudah besar, bisa dapat mas kawin, benar kan? Warisan itu Harus dibagi sesuai kata itu. Direkturan, Zhang Zuo. Semua harta sudah diinventaris. Pakan, Zhang Zuo. Semua warisan sudah selesai diinventarisasi. C'est Caron Bérican que c'est y a un tube d'Ilia.
5 properti real estate. 30% saham perusahaan. Total perkiraan nilai 5 juta yuan. 5 juta. Kebetulan sekali. Nantikita Bajirata, 250 ribu. Ibu. Ini aset tetap. Bukan uang tunai. Bagaimana kalian bisa membaginya sekarang? Urusan kami, tak perlu ikut campur. Ini urusan antara saya dan Xiao Xiao. Apa hubungannya denganmu? Benar, Ruoxi. Lihatlah Yaozu masih sangat kecil. Masih dalam masa pertumbuhan. Saatnya butuh banyak biaya. Warisan ini. Biarkan saya dan tante yang urusi. Kalian sendiri yang bilang ya? Ya. Saya yang katakan. Warisan ini ke depannya tak ada hubungan denganmu. Cepat urus pemakaman anak saya. Banyak keluarga masih menunggu. Saudara sekalian. Sudah kalian saksikan. Miracle berebutan ini mengambil warisan suami saya. Mulai hari ini, kami akan berjalan sendiri-sendiri. Jalan masing-masing. Tak ada hubungan lagi selamanya. Pengakrajam. Bawakan kontrak untuk mereka tanda tangan. Baik. Tante. Setelah dapat aset, segera transfer. Agar tidak ada masalah nanti. Tak perlu khawatir. Semua utang itu milik Han Ruoxi. Dia istri anak saya. Lagi pula kemarin dia mengaku di depan Brother Leopard. Apa hubungannya dengan kami? Benar. Perempuan biasa. Masih bisa bekerja. Ngapain pegang uang sebanyak itu? Harusnya hormati orang tua. Dia kuma perempuan. Masih muda. Bisa menikah lagi. Warisan harus dia serahkan. Uang yang kuminta sudah siap? Uang yang kuminta sudah siap? Ah, ini urusan kita. Jangan cari kami. Jangan sekali-kali cari kami. Han Ruoxi, uangku mana? Uang apa? Kemarin aku berjanji, kasih waktu 1 hari untuk mengubur suamimu, langsung bayar utangmu. Hari ini di hadapanku, kau berani bohong? Ruoxi. Urusan kalian suami istri dan masalah dengan Pak Bao, bukan urusanku. Aku bawa anakku pergi dulu. Ah iya betul, Pak Bao, kami dan Han Ruoxi sudah putus hubungan. Ada urusan cari dia saja. Kami pergi dulu. Tahan mereka. Dengar baik-baik, hari ini kalau tak ada uang, jangan ada yang pergi. An Ruoxi. Diam Sajako? Koyang Janji ke Pak Bao. Cepat kembalikan uang. Ruoxi anakku masih di sini. Ganggu siapa saja. Jangan sentuh kami berdua. Pak Bao. Sebenarnya aku sangat ingin mengembalikan uangmu, tapi warisan suamiku masih di ibu mertua dan anak haramnya. Lihat ini. Surat warisan masih mereka pegang. Kalian berdua orang tua, ditambah bawa anak kecil. Nakal pada janda dan yatim. Tak ada etikanya sama sekali. Karena tak paham aturan, akan kuberi kalian tinju sekeras karung pasir. Setiap kesalahan ada yang bertanggung jawab. Ini utang Jiang. Apa hubungannya dengan aku kalau mau tagih utang? Caridia. Dia istrinya. Jiang Zhumemenjam atas nama pribadi. Sudah pas yang mewarisi hartanya yang harus bayar. Benar, siapa dapat warisan Jiang Suo? Aku, minta bayar. Keluar duit. Cari dia saja. Ini ibu kandung Jiang Suo. Dapa separu harta. Suruh dia bayar. Xiao Xiao, Camus. Tante. Tega lihat cucu sendiri. Hidup terlantar, kami harus gelandangan. Tidak boleh, kenapa aku yang bayar? Ini utang anak, kenapa aku yang tanggung? Aku tak pernah pakai sepeser pun. Nasibku malang sekali. Suzapeya, membesarkan anakku. Belum sempat menikmati hidup. Sudah dikejar debt collector. Apa dosaku ini? Hei,
Mau apa? Lepaskan aku. Aku sudah tua. Calo Sakitiaku. Kalian tak mampu ganti rugi. Mama, aku takut. Anakku masih kecil. Aku peringatkan, usik dia itu melanggar hukum. Le Pascan. Melanggar hukum, utang tak dibayar itu baru ilegal. Taya Marika Baik-Baik. Hari ini kalau takbir, kalian ganti dengan nyawa. Bang Leopard, saya bayar utang. Saya bayar. Mbak tua, jangan cuma diam. Cepat kasih surat wasiat ke Bang Leopard. Bang Leopard. Bagianmu juga harus diserahkan. Lebih cepat begini kan selesai. Anne Ruoxy. Kau pembawa sial. Sudah kuduga. Ko Bejitu, Muda menyerahkan. Surat wasiat untuk dibagi. Pasti ada niat jahat. Ibu, bicara apa ini? Bukankah ibu tahu Jiang Zuo punya utang? Mengambil uang lalu berpikir semuanya selesai. Tak semudah itu. Anne Ruoxy, ko tunggu saja. Suatu hari nanti, akan kubuat kau berlutut memohon. Nak, ayo kita pergi. Mbak, kita harus segera kabur. Dulu saat kita mencuri uang, tak cuma uang geng Leopard. Mereka datang menagih. Kita tak bisa bayar. Cepat pergi. Tunggu. 2 surat wasiat total cuma 5 juta. Tak cukup bayar utang. Tahan mereka, jangan biarkan mereka kabur. Sah-sah saja. Sejak awal ayah brengsek sudah berniat jahat, ingin menjebak mama. Kini, penjahat akan dapat balasannya. Nuonia Mashunmai. Kami dari Ban Jiangcheng. Berdasarkan investigasi ban kami, putra Anda Jiang Zuo diduga melakukan pinjaman ilegal dengan cara penipuan. Menipu bank kami 10 juta yuan. Orang dari Ban Jiangcheng akhirnya datang. Masih ada kelanjutan ceritanya. Tak punya uang. Sebelum putramu meninggal, meminjam uang sebanyak itu. Uangnya mana? Semua properti ditambah saham totalnya cuma 5 juta. Bahkan tak cukup lunasi hutangku. Cepat kembalikan uang. Kami juga. Perusahaan belum bayar gaji 6 bulan. Sekarang Jiang Zuo mau lari dari tanggung jawab. Tak mungkin. Cepat bayar. 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 Nyonya, dia kan mertua Anda. Bagaimana kalau kita? Ini akibat perbuatan mereka sendiri. Jika saya tidak waspada, membongkar rencana jahat mereka, yang berada di posisi ini hari ini, pasti saya. Aku tak punya uang. Tak ada uang. Tak ada. Aku miskin. Beneran gak punya uang. Dia yang punya uang. Uangnya ada padanya. Dia yang menyuruh Jiang Zuo lari bawa uang. Dia tahu uangnya di mana. Surveillant bayar. Aku benar-benar tidak tahu dia menyimpan uang di mana. Uangnya selalu masuk pertama kali ke rekening luar negerinya. Aku sama sekali tidak tahu dia taruh di mana. Aku dan dia cuma teman biasa. Omong kosong. Tadi kau sendiri mengaku. Anak kecil ini, anaknya Jiang Zuo. Sekarang Jiang Zuo sudah mati. Kalau bukan ke kamu, mau ke siapa? Bukan. Itu cuma bohonganku. Anak ini memang anak, tapi tak ada hubungannya dengan Jiang Zuo. Ini anakku dengan cinta pertamaku 7 tahun lalu. Cuma dia sudah keluar negeri. Aku ingin memberi anakku masa depan yang lebih baik. Makanya aku manfaatin Jiang Zuo. Cuma mau ambil sedikit harta. Bai Jiao Jiao. Dazar Bajingan. Kau tak tahu malu. Nenek tua tak tahu malu, aku bisa rawat anakku sendiri. Apa yang tak patut? Just Ruko. Tinggal di rumahnya. Berapa Periazon Curion Yang Kojual? Dapat 100.000 yuan per bulan. Masih tega mengumpat di belakang. Kau yang menghasut. Perceraian ini ulahmu. Sampai titik ini, semua karena dasar pelacur. Kubunuko. Berhenti. Aku kesini bukan lihat drama kalian. Han Ruoxy. Kalian sekeluarga, tak ada yang berguna. Sudah kuhitung. Jika kalian semua dijual, baru cukup tutup kerugianku. Bayar dengan uang atau nyawa? Atau mau ikut mereka? Hei, lepaskan aku.
11. Selon Selamat Kangaku. Aku belum mau mati. Aku tak akan berebut warisan lagi. Lihatlah hubunganmu dengan Jiang selama bertahun-tahun ini. Tolong ibu ini. Rue 11. Lihatlah masa lalu kita sebagai saudari dan sahabat baik. Selon Selamat Kangaku. Aku punya anak. Aku tak boleh celaka. Hutang harus dibayar. Sudah hukum alam. Yang berhutang wajib membayar. Uang ini aku takkan bayar. Ini hutang suamimu. Kau tak mau bayar utang. Nanti pihak bank bawa kau. Gua mau cari siapa lagi? Brother Bao, bicara baik-baik. Jangan main fisik. Kalau Jiang Zhuo yang berhutang, cari saja dia. Bukankah lebih baik? Bangsa, Jiang Zuo sudah jadi abu. Kau mau gua ikut mati? Siapa bilang dia mati? Gua lihat langsung dikremasi. Kau ternyata masih hidup? Nak. Kau tidak mati. Nak, Komanusia attends-tu? bagaimana mungkin? Aku lihat kau dikremasi. Kenapa? Melihat selingkuhanmu dan anakmu masih hidup. Kalian tidak senang? Bagaimana mungkin ini? Kemarin, aku yang menekan tombol pembakaran itu dengan tangan sendiri. Saat itu anakku sudah jelas ada di dalam insinerator. Oh. Yang kau sebut di dalam insinerator itu, ITU Kuma Bengkai Anjing Liar, mau mengakuinya sebagai anakmu? Ini tidak mungkin kan? Kalau begitu, semua ini, dari awal sampai akhir kau sudah tahu. Niat jahat pasti ketahuan. Kecuali tak dilakukan. Kalau Jiang Zuo masih hidup, Berarti. semua utang tak perlu kubayar? Zhang Zuo, Curin-Duc au Setangamati. Hergi. Sayang. Kurasa kau ingin ku mati. Anak siapa ini? Ha? Selama kita bersama, tak kusadari anakmu sudah segini besar. Ayah. Minggir. Kau ayahku? Dasar Goblok. Aku waktu itu membuang istri baik begini. Malah main serong denganmu. Sialan, hampir saja kau kabur. Hei, berhenti memukul. Utang segini banyak pada kau. Berani pura-pura mati untuk kabur. Licik benar kau merencanakan ini. Brother Bao. Tinang. Brother Bao. Aku tenangkan pantatmu. Jangan sok akrab, bayar utang. Bayar. Bayar utang. Bayar. Pinjamanmu di bank kami harus dilunasi hari ini. Nak. Cepat ambil uang dari luar negeri untuk bayar utang. Kalotidak kita akan. Kamu jenius sekali, bisa mikir mindahin harta ke luar negeri. Menurutku kamu benar-benar lisik. Bukan begitu, Brother Bao. Ada salah paham. Aku bayar. Sekarang juga. Cepat kasih HP-nya, mau lihat aku. Digoreng genial sama Brother Bao. Pengen lihat ayah goblok cek rekening luar negeri. Ternyata semua uang sudah dipindahin mam. Ekspresinya nanti. Dasar anak nakal, sudah suka lihat keributan. Tidak. Tidak mungkin. Ada apa? Kamu yang mencuri uangku. Bagaimana dengan rekening jutaanku di luar negeri? Di mana uangnya? Uangnya hilang. Anakku, biar aku lihat. Uangnya hilang. Hergi. Mencuri uangku dan menghidupi anak orang lain. Aku akan membunuhmu. Beraninya kau menejiku. Jika kau tak bayar hari ini, ginjalmu yang jadi taruhan. Rasakan ini, pukul aja. Hei, jangan pukul. Jangan pukul. Tontonan yang bagus. Ayo pergi. Wanita tua sialan, mau kabur? Tangkap dia.
Hasil vonis sudah keluar. Akan saya bacakan. Silakan. Terdakwa Jiang Zuo bersalah atas penipuan. Dihukum 14 tahun penjara. Dihukum 14 tahun penjara. Acte politique dit qu'abus c'est la main 3 teints. Terdakwa Bai Jiao bersalah atas penipuan. Dihukum 12 tahun penjara. Acte politique dit qu'abus c'est la main 2 teints. Acte politique dit qu'abus c'est la main 2 teints. Terdakwa Jiang Wencai bersalah atas penipuan. Dihukum 10 tahun penjara. Acte politique dit qu'abus c'est la main 1 teint. Terdakwa Tao Wenba bersalah atas penagihan utang ilegal dan menyebabkan kematian karena kelalaian. Dihukum 7 tahun penjara. Acte politique dit qu'abus c'est la main 2 teints. Apakah Anda puas dengan hasilnya? Puas. Tuanan, Banque Jiansheng, Pinjaman 50 Jut Akita. Telah disetujui. Sekarang perusahaan baru kita. Tela Dibuka Kambali. Apakah Anda ingin pergi sekarang untuk ikut serta dalam upacara peresmian? Terima kasih sayangku. Ayo, ibu akan mengajakmu ke upacara peresmian. Mulai hari ini, ibu akan berusaha dan menghasilkan banyak uang untuk putri kecil kita, membelikan banyak sekali mainan. Kita akan selalu bahagia setiap hari.